Saudaraku sekalian yang kekasih, ketika Tuhan mengajar kita untuk menghadirkan kerajaan Allah, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Di situ sebenarnya kita harus sungguh-sungguh belajar bagaimana menjadi penghuni kerajaan surga. Bagaimana kita menempatkan diri sebagai anak-anak Allah yang layak menjadi penghuni surga, tepatnya menjadi anggota keluarga kerajaan Allah. Kita bisa mengevaluasi diri, kita bisa introspeksi, kita bisa mengukur oleh pertolongan Roh Kudus apakah kita layak menjadi penghuni surga, layak untuk menjadi anggota keluarga kerajaan Allah atau tidak. Ada satu kalimat yang tadi kita nyanyikan, saudaraku. Kalimat melayanimu selamanya. Kalimat itu, saudaraku, mengisyaratkan bahwa kita akan melayani Tuhan selamanya. Melayanimu selamanya. Melayani Tuhan bukan hanya di bumi, tetapi juga di surga. Tetapi kalau kita tidak melayani di bumi ini, kita tidak akan melayani Bapa di surga atau tidak akan melayani Tuhan Yesus. Nah, sekarang kita bertanya kepada diri kita sendiri, kita mengevaluasi diri, kita mengintrospeksi diri, kita mengukur diri kita. Roh Kudus pasti menolong kita. Apakah sekarang ini kita sudah hidup di dalam pelayanan kepada Tuhan, kepada para pendeta, hamba-hamba Tuhan, full-timer gereja. Jangan merasa sudah melayani Tuhan karena saudara pendeta, karena saudara mengaku dan diakui orang di bumi ini sebagai pelayan Tuhan, juga bukan sekedar karena saudara seorang full-timer. Saudara dan saya harus memperkarakan apakah Tuhan merasa kita layani. Kita bisa sibuk dalam kegiatan gereja, gedebak-gedebuk istilahnya. Sibuk dalam pelayanan pekerjaan gereja yang kita sering beri label sebagai pelayanan pekerjaan Tuhan. Tetapi apakah Tuhan melayani? Maksud saya, apakah Tuhan merasa kita melayani Dia? Apakah Tuhan merasa kita melayani Dia? Ini yang tidak diperkarakan atau tidak dipersoalkan oleh banyak orang. Sekalipun itu saya, saudaraku sekalian. Bahkan tadi waktu berdoa, saya berperkara dengan Tuhan, ya, sementara menyembah dan menyanyi. Saya menyesal dengan umur seperti ini, baru memasuki kawasan rohani seperti ini. Mestinya sejak muda saya sudah memasuki kawasan seperti ini. Paling tidak waktu usia 40 tahun. Sekarang sudah 63 tahun, saudaraku. Maka tadi juga sempat saya katakan dalam doa, ya, bahwa selagi masih punya kesempatan, ya, sebelum kita tidak punya kesempatan lagi, ya, kita sungguh-sungguh mau mencari Tuhan. Selagi kita masih memiliki kesempatan untuk mencari Tuhan, ya, saudaraku. Jadi saudara-saudaraku sekalian,
kita berperkara, termasuk saya, apakah Tuhan merasa bahwa Erastus itu melayani dia? Sebab bukan tidak mungkin dalam kegiatan-kegiatan pelayanan banyak agenda-agenda pribadi di situ. Sehingga kita memanfaatkan pelayanan untuk kepentingan kita. Apalagi kalau bicara mengenai uang. Dan seorang pendeta seperti saya yang memiliki hak penuh mengatur gereja tanpa kontrol siapa-siapa waktu itu, saudaraku. Sekarang saya gembala senior saja, bukan gembala sidang, gembala senior. Ya, saya bisa menasihati, bisa mengarahkan, tapi kekuasaan di tangan gembala-gembala, saudaraku. Dan khususnya saya hanya ada di yang lebih saya lebih berbasis di Arta Gading, saudara. Walau saya juga gembala senior di GSKI lain ya, seperti Kebun Jeruk, Pluit, ya, Gajah Mada, Perdatam, juga di Kapuk, ya, di mana Pak Bigno menjadi gembalanya. Tetapi saya tidak memiliki kewenangan penuh atas mereka. Saya bisa memberikan saran, nasihat, tuntunan, dan saya tetap menjadi yang dituakan. Saya bertanya, apakah yang kulakukan selama ini sudah dirasa oleh Allah sebagai pelayanan? Sekali lagi, sebagai pendeta yang bisa mengatur penuh gereja dengan keuangan, wah saudara, ada godaan untuk suka-suka kita sendiri, saudara. Orang mempercayakan uang kepada kita dalam jumlah besar yang bisa kita pakai beli rumah baru. Bisa, bukan tidak bisa. Bisa beli mobil, bisa beli apa-apa gitu, saudaraku. Kita harus takut akan Allah karena uang kita, tubuh kita, seluruh fasilitas kita milik Tuhan yang harus kita gunakan untuk pelayanan. Nah, pada umumnya hampir semua jemaat hidup wajar. Kerja punya uang, beli ini, beli itu. Kerja dapat uang, jalan sana, jalan sini. Tidak melayani Tuhan. Ya paling hari Minggu jadi aser, terima tamu, atau bantu pekerjaan kegiatan gereja. Minim sekali, saudara. Padahal standar melayani Tuhan itu baik kamu makan atau minum atau melakukan sesuatu yang lain, lakukan semua untuk kemuliaan Allah. Pada umumnya hampir semua belum melayani Tuhan dengan baik. Ya tentu masih ada orang yang disisakan Tuhan, bekerja, berkeluarga, melakukan berbagai kegiatan, berkarir, semua untuk kemuliaan Allah. Itu baru melayani Tuhan. Dan saya sedang belajar untuk itu. Bukan sekedar jadi pendeta dan full timer dan aktif dalam kegiatan gereja setiap hari, tapi hati yang mengasihi Tuhan, yang menggunakan seluruh milik kita untuk kemuliaannya, dan Roh Kudus menuntun kita untuk itu. Nanti di pengadilan Tuhan baru digelar, saudara. Gelar perkara. Sudah terlambat kalau saudara waktu itu baru sadar. Baru digelar. Apakah kita sungguh-sungguh melayani Tuhan atau tidak, saudara? Mengerikan sekali. Dan saya melihat rata-rata hampir semua orang melayani dirinya sendiri. Jarang yang sepenuh hati, sepenuh waktu melayani Tuhan. Rata-rata hidup manusia itu hanya untuk kesenangan diri sendiri dan hidup dalam kewajaran seperti manusia lain. Dan ini mengerikan, menyedihkan, memprihatinkan, saudara. Maka bagi saudara hamba-hamba Tuhan, ayo kita sendiri yang harus benar-benar berubah, bertobat, melayani Tuhan dan memperkarakan apakah yang kita lakukan selama ini sudah merupakan pelayanan yang dirasakan oleh Allah.
Saudara para pendeta, saudara dosen-dosen sekolah tinggi teologi, saudara aktivis jemaat, siapapun saudara, jemaat awam, perkarakan, persoalkan. Apakah Tuhan sudah merasa saudara melayani dia? Siapa yang melayani Tuhan sejak di bumi akan melayani Tuhan selamanya di surga. Ya, itu pesan Tuhan untuk kita pada pagi hari ini. Saudara sekalian, saya ingatkan besok pagi doa pagi kita onsite di GSKI Kebon Jeruk, ya, Gedung Sastra Geraha. Saudara bisa mencari alamatnya di Gedung Sastra Geraha, lantai 3A, Jalan Perjuangan nomor 21. Itu satu deret dengan atau samping persis dengan RCTI, ya. Lalu ada rumah sakit Siloam di situ. Rumah sakit Siloam Kebon Jeruk, saya kira semua saudara sudah tahu. Jangan terlambat nanti mengganggu. Jam 5 kita sudah mulai menyembah berdoa. Saya akan hadir di situ, saya ditemani Felix juga yang main musik. Pak Poim akan juga hadir, biasa pemain musik yang mendampingi saya. Dan tentu beberapa hamba Tuhan juga hadir, ya saudaraku sekalian. Ya, Stephen Erastus juga hadir. Dan beberapa hamba Tuhan yang lain nanti akan hadir juga. Dan kita akan menghadap Tuhan bersama-sama. Itu adalah doa pagi onsite pertama dalam sejarah gereja Rehoboth, ya, dalam pelayanan saya di GSKI, juga pelayanan ini, ya, onsite. Maksud saya onsite di gereja, ya saudaraku. Kalau saya di daerah dengan beberapa kelompok juga onsite, tetapi hanya beberapa orang. Sekarang jemaat, semua jemaat. Oke, cukup ya. Nanti sore kita akan doa jam 6:30 malam onsite di Kelapa Gading. Saudara, kalau saudara mengasihi Tuhan, saudara serius dengan Tuhan, hadirlah onsite di Mall Arta Gading lantai 5. Angkat tanganmu. Elohim Yahweh Bapa di surga memberkati saudara. Dalam nama Yesus Kristus. Amin. Oke, sampai jumpa. Tuhan memberkati saudara.